Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil syafaatil azimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil daulatil faqirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil adyan wa miftah babil jasad sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyan adada ni'amillah wa ibdolih amma ba'du. Ba'da salam peribadosnya wakilan kisadayana kanggo manjatkeun puja sareng puji ka Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat sareng salam muga dilimpahkeun ka baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in sadayana. Al-mukarramun, para sesepuh, para ustad, para hadirin, wabil khusus kesepuhan setempat nuku pribados dihormat. Kehilaf Bapak aparat pemerintahan, wabil khusus Bapak Kepala Desa, para panitia sadayana, sami sadang Bapak DKM sadayana nuku pribados dihormat. Ibu bapak sepuh anom sami nuku pribados dihormat. Alhamdulillah dina waktu sih urang sadayana biasa kepalgalung dina acara syukuran, dina acara tolak ilmu, dina acara ngahirup-hirup sunnah Rasulullah SAW. Urang langsung wae kana acara pokok. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat. Acara peringatan Ismira udah pada tahu bahwa Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu dataran tinggi. Kalau ada foto, kalau ada gambar Masjid Aqsa, kubahnya kuning, masjidnya segi empat, kubahnya kuning, indah sekali dia. Bohong itu bohong. Masjid Aqsa itu kubahnya hitam, bangunannya juga kuno. Di dalam masjid kotor, tentara Israel masuk ke dalam masjid pakai sepatu. Yang membangkang ditembak di depan. Saya salah seorang korban kekejaman tentara Israel. Di Masjid Aqsa, saya udah 3 kali. Di Jalur Gajah udah 2 kali saya, tahun berapa tuh? Sampai 3 kali tetap tidak aman, nggak ada sopan santun. Alhamdulillah wasyukurillah, Allah memberi pertolongan kepada kaum muslimin. HAM itu berlakunya untuk siapa? Hak asasi manusia. Orang Islam tidak boleh menyakiti kafir, orang Islam tidak boleh menghina kafir, orang Islam tidak boleh menyerang kafir. Karena apa? Panutan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tapi yang dibantai itu orang Islam, hak asasi manusia, persetan gak ada. Orang Islam dibantai habis. Istri yang hamil 10 orang ditusuk semuanya di depan saya. Auzubillahi dzalik. Orang Islam nggak boleh menyakiti orang kafir. Makanya kalau orang Islam dituduh teroris, yang mana orang Islamnya? Apalagi masjid dituduh sarang teroris, saya marah. Apalagi pesantren disebut sarang teroris, saya marah. Goblok kita nuduh pesantren sarang teroris. Bebeakan aing ngabela negara, habis-habisan saya berdoa untuk pemerintah. Dari mulai presiden sampai RT saya doakan dijanting. Dari jenderal sampai bawahan, polisinya, tentaranya. Kami doakan supaya selamat, supaya aman, tentram. Goblok nyebutkan sarang teroris ke pesantren. Kamu nyebutnya goblok ke hulu-hulu. Alhamdulillah orang mah punya akhlak. Jangan marah disebut masjid sarang terus, jangan marah. Tapi kita harus
Kita harus jaga bahwa kita itu umat Islam yang baik, supaya mereka malu. Alhamdulillah, Masjid Aqsa dataran tinggi, di sekitarnya diberkahi oleh Allah. Alladzi barakna haulah, maksudnya diberkahi. Ada asmar, azhar, anhar, dan asjar. Asjar adalah pohon-pohonan, asmar buah-buahan, anhar bangawan-bangawan, sungai-sungai. Ada asmar buah-buahan, pinggir kurang naos ya, palung air. Yang kedua, Nabi Muhammad mi'raj ke langit dengan badannya. Ibu, pertama ini ibu saya kasih akidah, nanti saya kasih syariat bab perempuan, bab laki-laki. Walaupun ngajinya cuma sebentar, tapi dikasih contoh, dikasih dalil supaya kuat dan supaya dimengerti. Akidah yang pertama, Nabi Muhammad mi'raj ke langit ke-7 lewat rompok mustawan Sidratil Muntaha, datang ke suatu tempat. Nabi Muhammad ke depan melihat Allah, ke belakang melihat Allah, ke kanan melihat Allah, ke kiri melihat Allah, ke atas melihat Allah. Berarti Allah tidak punya tempat. Kitabnya Is'atul Rafiq, Syarah Sulam Taufik, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya tempat. Jangan bilang Allah di langit. Kita akidah ahli sunnah jamaah, kalau ditanya Allah ada di mana, nggak tahu. Allah ada di mana, nggak tahu. Allah ayat di mana, ting. Allah dekat burung ke tempat, Allah dekat burung ke zaman. Kalau orang bilang Allah di langit, murtad kata kaum ahli sunnah jamaah. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah, Al-Alamah Habib Zain bin Samit di Madinah, itu guru saya. Al-Alamah Habib Umar bin Hafid di Hadramaut, itu guru saya. Waktu saya ngaji di Hadramaut, di Al-Alamah Habib Salim Asyakiri, mereka berkata, mereka itu ulama sunnah, kalau ada orang punya tekad Allah di langit, murtad. Kalau orang punya tekad Allah di langit, haram, cekap. Kalau ada orang punya tekad Allah di langit, silahkan. Pendapatnya masing-masing. Kita mah ahli sunnah. Kita punya guru siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Pimpinan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi ke Hadramaut. Al-Alama Habib Usman Mufti Betawi ke Banten. Al-Alama Syekh Nawawi Al-Bantani ke Cianjur. Mama Kiai Ahmad Satibi Getur Cianjur. Kasampur Pleret Mama Kiai Tugu Usaman Bakri. Nah, Syekh Nawawi Banten Ajeng Habib Usman Mufti Betawi di Petamburan, itu sama satu guru. Di Al-Alamah Wali Kutub Habib Ahmad Zaini Dahlan di Mekah. Mereka punya sanad, mereka punya keterangan dalil yang kuat. Allah tidak punya tempat. Temenan nyebut Allah di langit. Makanya ibu-ibu sok ngomong kieu, jangan neng urang mah tong loba ngatur kumaha nu di luhur we. Cek bapak-bapak teh kieu, jangan neng tong loba ngatur urang mah kumaha nu di luhur we. Nu di luhur teh naon? Cakak. Lalai. Allah, nyebut Allah di langit mah murtad. Kebetulan ulama Saudi bilang Allah itu ada di langit. Kalau Allah bukan di langit, untuk apa Nabi Muhammad bilang di langit? Berarti Allah di langit. Ya biarkan mereka. Kita bukan Saudi Arabia, kita mah ahli sunnah jamaah yang dipimpin oleh imam-imam besar kita. Jadi kalau beda paham silakan, nggak usah bertengkar. Tapi kita jangan ke bawah. Contoh, saya punya guru saya punya guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Alamah Habib Salim Asyakiri di Hadramaut. Kalau di Madinah, Al-Alamah Habib Zain bin Samit masih ada. Kalau di Mekah, Al-Alamah Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, itu guru saya. Berkata begini, nggak boleh orang Islam mengucapkan selamat Natal kepada non-Muslim, nggak boleh. Kalau udah nggak boleh ya sudah nggak boleh. Kalau mereka bilang boleh ya silakan, jangan ajak kita. Orang Islam dan orang Kristen harus damai, aman, nggak boleh bertengkar. Tapi kalau kita peringatan 1 Muharram, orang Kristen ikut enggak? Peringatan 1 Muharram tahun Islam enggak ikut. Kenapa kita ikut peringatan 1 Januari? Kan udah jelas nggak boleh. Kitabnya tuhfah,
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam Tuhfah, wa yu'azzaru man wafaqal kuffar bi ajadihim wa man yumsikul hayat. Harus dihukum takjil, harus dihukum orang Islam yang ikut serta merayakan hari besar kafir, hari Waisak, hari Nyepi, hari Galungan, hari Raya Natal, hari 1 Januari, itu hari besar mereka non muslim. Kenapa Islam ikut campur? Apakah orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha mengucapkan selamat hari lahir Nabi Muhammad SAW? Begitu tidak? Tidak. Kenapa kita harus mengatakan selamat hari lahir Tuhan Yesus anak Allah? Saya pernah di Jalur Gajah, saya akrab dengan Yahudi di Palestina. Ketika saya ingin jalan ke tempat lahir Nabi Isa, namanya Bethlehem, saya beli karcis di Yerusalem mau ke tempat lahir Nabi Isa. Beli karcis. Tentara Israel galak. Abi nanya, "Mana tak? Gimana sih ya?" Cik Abi, si anting. Tanya hon si anting tentara Israel. "Mana tak? Dari mana kamu?" "Si anting." "Si anting." Deket bisa. Tanya hon bisa. Tanya hon tentara Israel. Buat apa itu karcis? Mau masuk ke tempat lahir Nabi Isa, beli karcisnya. Udah beli, saya mau masuk. Ada pendeta di situ. Di sini ada salibnya, di sini ada salibnya. Pendeta nanya, "Mau apa kamu kesini?" "Oh, saya mau masuk, ingin jalan ke tempat lahir Nabi Isa." Cek kata pendeta, "Muslimu mamnu dukhul, mamnu dukhul." Dilarang masuk Islam. Kamu agama Islam gak boleh masuk ke sini, haram, gak boleh. Saya nasihat. Alhamdulillah, terima kasih. Itu pendeta bagus sekali. Kata pendeta, kamu orang Islam gak boleh masuk ke gereja. Orang Kristen kata Imam Ibnu Hajar gak boleh masuk ke masjid, karena orang Hindu, Buddha, Nasrani tidak pernah mandi junub, hadas besar terus. Habis bersetubuh tidak mandi hadas besar, berarti ke junub. Tos wiwis untuk orang berarti ayam najisan. Beda agama. Yang kedua, junub terus. Jadi orang Hindu, Buddha, Nasrani, non muslim tidak boleh masuk masjid. Orang Islam tidak boleh masuk gereja. Kemudian pacolokon, Islam tempatnya masjid, Nasrani tempatnya gereja. Islam hari besarnya Jumat, Nasrani hari besarnya Minggu. Hari besar itu diagungkan. Orang Islam seharusnya mengagungkan hari Jumat. Mama Sempur Pleret di kitab Ihya'ul Mayyit menukil kitab Wali Tutub Habib Abdul Al-Haddad bahwa hari Jumat itu persiapan ibadah. Bid'ah, usaha hari Jumat bid'ah nggak boleh. Tapi kalau usaha Jumat silahkan, asal jangan keburu adzan Jumat. Kalau sudah adzan Jumat jual beli usaha haram, itu nggak boleh. Karena waktunya sholat Jumat. Nggak sah jual belinya, kita beli aqua waktu adzan Jumat. Khutbah Jumat kita beli aqua, nggak boleh jual beli kecuali perempuan dengan perempuan. Karena sudah waktunya Jumatan. Hari Jumat harus diagung-agung, harus dihormati. Mereka hari Minggu tutup toko. Untuk apa? Berbakti. Kita Jumat tidak tutup toko, nggak apa-apalah. Yang penting waktu Jumatan berangkat. Nah, hari besarnya, tahun barunya 1 Muharram kita, mereka 1 Januari. Kenapa kita harus dicampur? Orang-orang pendeta Nasrani di Yerusalem bilang sama saya, "Kamu orang Israel gak boleh masuk ya." Maaf, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih karena udah dinasehati. Saya gak boleh masuk gereja. Benar letak pendeta begitu halus. Iya mah, aja anak-anak dibuat boleh. Bakal yuk zaman Astagfirullah. Kita harus punya guru yang kuat, akidah yang kuat. Yang kedua, bapak-bapak, Nabi Muhammad ketika datang ke suatu tempat milad, Allah tidak punya tempat. Allahnya bukan di langit. Nabi Muhammad bilang ke langit, Allahnya bukan di langit. Kalau ada orang punya pendapat, punya akidah Allah di langit, biarkan mereka, silahkan. Kita jangan ikut. Paham kita Allah tidak punya tempat. Begitu cukup. Kitabnya Syarah Sulam Taufik, kitabnya Syawayul Haq karangan Syekh Yusuf Nabhan,
kitabnya Ihya Ulumuddin karena Imam Ghazali. Saya ziarah ke Imam Ghazali di Iran. Saya di Iran sudah 2 kali, ke Baghdad sudah 2 kali. Alhamdulillah paham ahli sunnah wal jamaah dan paham syiah beda. Saya di Irak dan di Iran tahu paham syiah tahu. Alhamdulillah cekap ya. Nuka 2, Nabi Muhammad diklat ke langit dikasih tugas 8 perkara. Apa itu kasamani atas kumin? Aku berikan kepadamu 8 perkara. 1 Islam. Sebelum Mi'raj Nabi belum ada agama Islam. Ketika sudah Mi'raj dikasih agama Islam sebagian. Yang kedua hijrah. Yang ketiga jihad. Yang keempat sidku benar. Yang kelima puasa Ramadan. Yang keenam amal ma'ruf. Yang ketujuh nahi munkar. Yang kedelapan sholat 5 waktu. Baru itu sholat 5 waktu yang kedelapan. Abdi pada nyarios gendela abdas. Ibu-ibu kupingkeun ku moal rapi geus saja. Ulah pun sudah kerja sen pegawainya pengiteng kupingkeun. Kahiji kalau istri pakai bedak, pakai kosmetik tidak sah wudu kalau belum dicuci. Sebelum wudu cuci dulu. Sebelum wudu cuci dulu. Ibu dina pamuin teh pun aya bedak, kosmetik, make up, lipan, bujur saya ini di jalan itu bujur saya mungkin ya kita ning saya ning hidup di coel di juga kita puluhan kita kesuluh tapi ya tak cek Syekh Al-Sabani na kitab Sabilal Muhtadin itu guru Syekh Nawawi Banten. Cek Syekh Nawawi Banten sapina tidak sah wudu seorang perempuan kalau di wajah ada bedak belum dicuci. Tong sakalian wudu wah sudah kita ibu tadinya kayak masalah mukenanya deh wudu terus wudu ketemu incip cai kena irung lesang hele umah doi wudu lesang hele masih licin umah doi. Jadi kalau masih licin cuci lagi wudu lesang hele masih licin dengan hamplas. Ibu pakai amplas atau bating, dia di anting mah ya ibu-ibu pakai keli sapoe sacepuk, sapi muda 7 wadah. Makanya salah kina tuh kan ojek, yang setelah ojek bayar pakai belian keli. Si oleng kayak pajak itu, turis orang jeruk aku, dikitu tak kayak gitu, dikitu pun, main orang tu bayar. Pulangnya lohor ke dari wasu anu bedak kecilin juhe. Pertama cuci dulu, dibersihkan dulu, jangan sampai wa'ala yakuna fil udwi mayughayyirul ma'a, jangan sampai di anggota wudu ada sesuatu yang merubah cai. Nih air itu jadi robah, air jadi wangi gara-gara bedak. Sebelum kena ke wajah, sebelum kena kulit, air keburu kena bedak. Jadi airnya air wangi. Terpercaya jajah sok pakai rantang, tadi rantang, tuna rantang di tangan. Terus wudu ya. Saya murah kena rantang, jatuh nih ke wadah angsa. Itu sengit, wangi bedak. Gak boleh wudu dengan air wangi. 1 wangi, belpin, molto, rinso, sabun, dan kaporit. Di peleret itu pam, kaporitnya banyak. Di asan itu bau toas kaporit, gak sah pakai wudu. Wudu ditampel ke negara setengah hari di bak. Kalau masih bau kaporit, wangi kaporit, gak boleh dipaksakan. Pakai cebok nggak boleh, pakai mandi junub nggak boleh, pakai wudu nggak boleh, dipakai minum boleh, pakai masak boleh, pakai ibadah nggak boleh, pakai mencuci baju yang kena najis nggak boleh, karena airnya mutaghayyir bi muhalitun tahirin, air berubah dengan yang suci. Jadi kalau di sini ada kosmetik, kalau membasuh wajah, wudu sebelum kena kulit keburu kena berat gitu. Iji, kedua, ibu-ibu bapak-bapak sami temenang ayah menghalangan lebih cai karena kulit, tidak boleh ada yang menghalang. Pertama cer, kita itu cat kuku sama, kita cat kuku atau aspal atau getah nangga, aibon, sisit laut atau leho basah teh
leho ingus anu basah. Leho garing mah kacili, leho basah mah kita, leho basah. Pas geus wudu, pan leho basah mah serupa dengan kulit. Geus pola, wiridan, geus wiridan garing tingali. Itu juga ulo gitu teh. Itu wah, leho euy. Leho saha ieu? Nya leho sia. Da leho batur mah ngamuk. Leho saya nya leho sia dan leho batur mah ngamuk. Ibu di Cianti mah aya ibu jeuh aneh. Boga budak leutik geulis. Boga leutik budak leutik lalaki geulis. Kasep. Nyala aja leutik mah tok itu. Lalaki kasep. Budak awewe geulis leutik keneh di pangku poe nu kita. Begitu putra saha ieu? Putra saha? Apa anak sia? Kan budak nanya putra saha ieu? Budak teh mau ari aing anak saha? Anak sia. Ieu ge leho saha ieu? Leho sia. Kupingkeun ada yang nempel satu cat kuku tato itu sah wudunya. Tato boleh mandi sah, wudu sah karena tato itu di dalam kulit. Saya tahun 93 so ngabukaan tato tahun 93. Anak buah saya preman semua. Anak buah saya penuh dengan tato sekujur badan. Gak usah kecil hati. Kalau kamu tobat diterima tobatnya, bukan berminta dekat dengan Allah. Walaupun kiai besar, akhirnya jebut Ustaz Hidayat, kesepuhan, abuya, petinggi, pejabat negara, ayah sombong saya disiram, naraka kali. Walaupun kesepuhan besar, kiai besar, katalah Al-Quran, katalah hadis, tapi punya sombong, saya lebih baik daripada bajingan-bajingan, ayah lebih hebat daripada preman-preman, naraka kali. Cek Nabi besar Muhammad SAW, lanjut pulang jannah. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga man siapapun orangnya kana fi qalbihi, ada dalam hatinya mithqalu dzarratin, seberat semut, min kibrin, daripada takabur, ada sombong sebesar semut, ada sombong seberat semut, tidak akan masuk surga, sehingga masuk neraka dulu. Sudah masuk neraka, sudah habis dosa takaburnya, baru ke surga. Jadi ada sombong sebesar semut tidak akan masuk surga kecuali masuk dulu neraka. Udah habis dosa sombongnya baru ke surga. Itu sombong sekali siru. Mangkaling sombong sekali siru teh. Oh, paling letik sombong sekali emel. Nah, ngaliwat kaheuman aing ke punten jelema teh. Kehargaan aing tah sombong. Nyahoeun aing suka. Sebenarnya teman. Alhamdulillah. Jadi mah aman ya, alhamdulillah. Jadi mah berkahnya mudah-mudahan untuk ayat corona Pak Lurah. Tapi ngejarita ke Bupati, Ibu Bupati besar nih tanggung jawab Bupati. Suruh seluruh jajaran sama Lurah, RT RW suruh istighfar 100 kali tiap malam. Awas sholawat. Kalau sambutan Bupati harus ngomong begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalian nitip sholawat, baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 kali tiap malam. Insya Allah pulang kata aman dari corona. Jangan sampai bilang nanti Ramadan bakal ayah penyakit berbahaya. Ramadan lila dene goblok. Tengingsinan rakyat. Ramadan masih lama sesibu ini. Nanti Ramadan aman. Nanti Ramadan tidak akan ada penyakit. Kitab Syarah Surah Taufik mengatakan bahwa talwi oleh muslimin menyakiti, menakut-nakuti itu haram. Ngagetkeun ibu, ngagetkeun teh ngaluaskeun. Aya lewat di bawah. Koya, luas, haram. Atawa make mukena cicing ke bawah nu poe. Haram tah. Supaya disangka juri. Padahal bener juri mah itu teh. Insya Allah batu makin kena. Nah, kitabnya walau kuliah secara tidak hidayah, nyambut pedang, nyambut golok, nakut-nakuti orang, golok dan dikitukan dengan bermatur, batuk waing siap. Padahal harai itu jahanam bagiannya. Cuma menakut-nakuti, wayah remutan oleh muslimin, haram menyakiti muslimin, haram menakut-nakuti muslimin.
Bapak Kapolres Jakarta datang ke Cianti. Kapolres sama Pak Dandim diantar ku Kasat Intel, Kasat Narkoba di Pak Heri Jalo. Datang kami si Bapak Kapolres Jakarta dengan nyungkeun nasihat. Saya minta nasihatnya. Si Bapak Kapolres Jakarta nyungkeun nasihatnya. TKB tekieu Pak, kitabnya Al-Ilmu Nafros ditambih halaman Haji Akyas. Ulama besar paling tutup di maut, menyakiti hati muslimin satu orang lebih besar dosanya daripada merubuhkan Ka'bah 70 kali. Merubuhkan Ka'bah 1 kali dosa besar, apalagi merubuhkan Ka'bah 70 kali. Merubuhkan Ka'bah 70 kali dosanya besar, tapi lebih besar dosa menyakiti hati seseorang satu orang. Bukan menyakiti badan. Kalau menyakiti badan, ditusuk, dibacok, dicekek, ditendang, dipukul, itu menyakiti badan, itu lebih besar. Ini mah menyakiti hati. Contoh menyakiti hati, jelema ngaliwat, ulah melotot, wah, siduhan, nyeri hati teh, padahal tegana siduhan mah, nyeri, menyakiti, atau nulis status, nitip dia, status tamu pinjam hati batur. Menyakiti seseorang tidak status, sami menyakiti seseorang di Facebook, di YouTube, haram semuanya. Itu media massa, pilih ngumpul. Kita pakai untuk silaturahmi, untuk bisnis. Jangan menyebarkan kawilan teh aib. Orang yang punya aib, orang yang selingkuh, orang yang cabul, orang yang merkosa, orang yang nggak usah dimasukin itu. Dibaca lagi haram. Kitabnya Syarah Bidatul Hidayah Al-Qail Syarikul Mustami. Orang yang ngomong menjelekan orang lain dosanya sama dengan yang mendengar. Berita menjelekan orang lain didengar sama dosanya. Kitabnya Salah Ajar Imam Nawawi. Ibu nitip, itu media massa, jangan dipakai ke benar. Yang kedua, nitip di antawisna Nabi besar Muhammad SAW menyebarluaskan ilmu agama, nyata agama Islam. Yang paling penting sholat ada wudunya. Sebelum sholat wudu, kade bangsa getah, cet, haibon, nggak boleh. Harus dihilangkan dulu. Kalau tato di dalam, tato mah jadi di jeruk kulit. Saya sering mengobati, bukan menghilangkan tato. Menurut dokter matur 15 juta dioperasi, gua mah cukup 5.000 perak. Tanya lagi meuli sabun colek, penjeng aku kapur berarti kerja itu kapur, aku penjeng sabun colek dipalur. Eta murah dengan muliana saminggu. Lamun nu gede belik hirup, nu letik belik mah modal. Tanya preman sadang, budak Flores, asup Islam jadi geng motor beli guys tuh di Bandung. Tuh anak gua habis ada 10 orang. Kabeh jalanan ngan ruksak kulitnya. Jadi yang sudah punya tato jangan kecil hati, masih dibuka pintu rahmat Allah, dibuka pintu tobat. Yang penting bela agama, bela ulama, bela Rasulullah SAW, bela masjid, bela kesepuhan setempat. Titip dia. Muka dua, sholatnya. Ibu bener mau kena dia, desahan teman ibu kena tutup dagu, tapi kena maka tertutup dagu. Jadi kalau di sini, ya di bawah dagu orang nggak boleh. Coba lihat kita pikir Bughyatul Mustarsyidin. Saya ngaji Bughyatul Mustarsyidin Al-Alama Habib Zain Smith di Madinah Munawwarah. Itu yang ngarangnya namanya Imam Abdurrahman Masyhur. Wali kutub Habib Abdurrahman Masyhur. 40 tahun dia ada komat jadi imam sendiri. Imam Abu Bakar bin Salim, kakeknya Habib Umar bin Hafid, 40 tahun sholat subuh wuduna isya. Saya jarah ke 14 raja wali yang sholat sunatnya 1000 rakaat tiap hari. Ibu ayah jelma sholat sunat 1000 rakaat, pahalanya besar. Tapi kalah dengan tolak ilmu 1 jam atau setengah jam 1 bab.
Kifayatul Ahyar kitabnya. Yang kedua, I'anatul Talibin. Yang ketiga, Nashihul Dunia. Coba dengarkan. Babun minal ilmi nata'alamuhu ahabu ilaina min al-firaqatin tatu'an. Satu bab ilmu yang kami pelajari lebih kami cintai daripada sholat sunat 1000 rakaat. Sholat sunat 1000 rakaat pahalanya besar, tapi kalah dengan pahala mencari ilmu, mendengarkan ilmu 1 bab setengah jam. Karena tolak ilmu wajib, sholat sunat sunat. Tolak ilmu fardu, sholat sunat hukumnya sunat. Kalau sholat sunat tidak dikerjakan, tidak dosa. Kalau tolak ilmu tidak dikerjakan, ya dosa. Nanti ibadahnya salah. Contoh, yang pertama wudu, tadi yang kedua sholat. Mau kena ibu di dia, tadi saya ibu dia orang. Yang kedua, punten, satu helai rambut wanita keluar, kelihatan batal sholatnya, batal tawafnya. Kitabnya Bahjatul Wasail karangan Syekh Nawawi Banten. Di pinggirnya Imam Wali Kutub Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ada artis tawaf di Ka'bah, mangku membawa bayi laki-laki belum dihitan, nggak sah. Bayi yang belum dihitan, anak yang belum dihitan, umur 1 tahun, 2 atau 3 tahun belum dihitan, nggak boleh digendong, dibawa karena ada najis. Kalau anak belum dihitan, ibu-ibu lagi sholat, dipegang mukena ibu oleh anak yang belum dihitan, batal sholatnya. Karena anak yang belum dihitan, air najis, air kencing di ujung kuncup. Jangan anak yang dikasih contoh, jangan. Ibu-ibu dulu, istri ke haid, ibu sedang main, saudaranya sedang sholat, dipegang oleh wanita yang sedang haid, batal sholatnya. Istri punya keputihan, penyakit keputihan najis, keputihannya ke celana, pegang orang yang sholat, batal sholatnya. Yang ketiga, orang habis kencing tidak cebok, nges wiwis teobeh, nyekelan sholat, batal karena darah haid, keputihan dan air kencing sama najis. Jadi pegang sama yang sedang sholat, orang yang sedang haid, batal. Ini anak kecil yang belum dihitan, itu ada najisnya. Kalau kencing pagi-pagi, duhur masih basah di kuncupnya, makanya wajib dihitan. Awas hati-hati, demenan kalau mau budak, demenan ke sholat dicekel ke budak dan dihitan, anak laki-laki ini. Nah, jadi mukena bapak-bapak wartos ke istrinya, entah di dia. Kedua, rambut 1 helai keluar, kelihatan, batal sholatnya. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibetot, hanya rambut. Rambut dibetot masih dina hulu, hulu ibu lah ya. Udah dibetot cuma mastaka hulu. Di Cianti mata angkola, di Babato dah dibetot itu tetap. Kelihatan di rambut. Sholat yang tadi diulangi karena ibu rambut kelihatan 1 helai, atau rambutnya di sini nancap galuhur seperti radar. Pesantren gitu. Cik budak ke depan minggu kita nonton dahulu. Nggak sepeda sholat balik kandai karena kelihatan 1 helai rambut, istri batal. Bapak-bapak punten masalah sholat. Lihat, Allahu Akbar. Pertama ngadehe batal sholat, batal. Keruku, tersujud, ayat ngaliwat, kumaha itu. Berdehen itu 1 kali batal sholat. Kalau ada orang punya paham, kenapa harus batal? Biarin. Kita ngikuti ulama yang bilang batal. Kitabnya seluruh kitab madzhab Imam Syafi'i. Kalau lagi sholat keluar 2 huruf batal. Keluar 2 huruf nih. Dalilnya kitab Nihayat Uzain, tadi berhulu, kitab Lahya, Kaus Sayyidul Qasim, Bajul Takrib, I'anatul Talibin, Mujahidina. Ibu-ibu abdi jarah ka Imam Muhammad Habib Syafii pengarang kitab Ifna di Mesir. Dekat Imam Syafi'i. Anaknya umur 4 tahun sekarang sakit keras, sekarat mau mati. Datang ke Kiroil,
Cek Imam Muhammad Khatib Syarbini, Azrail anak saya umurnya 30 tahun lagi. Di Lauh Mahfuz oleh Allah sudah dirubah. Azrail aneh, kenapa manusia lebih tahu daripada malaikat? Ketika Allah SWT menghendaki seorang wali dikasih kemuliaan, karena apa? Karena ibadahnya rajin. 40 tahun tidak tidur di malam hari karena nggak mau tidur. Tidurnya sebelum zuhur. Ibu bapak, Imam Abdurrahman As-Segaf di Hadramaut 35 tahun tidak tidur waktu malam karena ke sebelah kanan lihat surga dan nikmatnya. Ya Allah, surga dan nikmatnya. Tidur di sebelah kiri kelihatan neraka dan orang yang sedang disiksa menjerit-jerit. Ya Allah, neraka dan orang yang disiksa. Nggak jadi tidurnya, dikir kepada Allah sampai subuh 35 tahun. Makanya jangan coba-coba menghina wali, jangan coba-coba menghina ulama, karena ulama kali berdunia itu tidak batal wudu. Kalau batal wudu lagi sholat sunat 2 rakaat. Saya punya guru mengijazahkan kepada saya dakwah wudu 11 guru. Yang pertama Said Muhammad Fadil Jailani di Istanbul, itu guru saya. Saya datang ke majlisnya di Istanbul, Turki. Yang kedua Syekh Haji Kubaiti di Maroko. Saya jalan ke Syekh Haji Kubaiti di Maroko di majlisnya di rumahnya. Yang ketiga Syekh Muhammad Amin Haruri di Mekah, gurunya Habib Muhammad Rizik Syihab, gurunya Habib Rizik Syihab itu. Jangan coba-coba menghina Habib Rizik. Dia di penjara karena kakeknya semuanya dibunuh. Abu Bakar Siddiq mati diracun. Sayyidina Umar matinya mau jadi imam sholat Jumat, sholat subuh di mihrab ditusuk 3 kali sama si Abu Lu'lu'ah. Yang ketiga Sayyidina Utsman sedang baca Quran, didobrak pintunya, direjam, disembelih, darahnya kena ayat suci Al-Quran, fasayafekahumullah wa huwa sami'ul alim, surat Baqarah. Yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah yang keempat. Mau sholat subuh keluar pintu belakang lewat pintu dapur, si Abdurrahman bin Muljam pegang pedang beracun, begitu keluar dibacok, larangan dibacok. Sayyidina Ali terkapar 3 hari baru meninggal dunia. Diganti ku anaknya Sayyidina Hasan diracun sama bekas istrinya. Diganti rajanya oleh Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala. Makamnya 2, makam kepalanya di Universitas Al-Azhar, makam badannya di Karbala, Irak. Saya jarah ke makam kepalanya di Mesir dan badannya di Irak. Diganti oleh anaknya Imam Ali Zainabidin dibunuh. Diganti oleh anaknya Imam Muhammad Bakir dibunuh. Diganti oleh anaknya Imam Ja'far Shadiq dibunuh. Diganti oleh anaknya Imam Musa Al-Qadim dipenjara dalam tanah mati. Diganti oleh anaknya Imam Ali Ridho dibunuh. Diganti oleh anaknya Imam Muhammad Jawad dibunuh lagi. Diganti sama anaknya Imam Hasan Askari, Imam Ali Al-Hadi dibunuh. Diganti oleh anaknya Imam Hasan Askari dibunuh. Tinggal 1, Imam Mahdi Muntador, umurnya sudah 1200 tahun, sekarang masih hidup. Nah, 11 imam barusan saya jalahi di Iran dan di Iran semuanya ada. Nah, saya datangi makamnya, saya mencari guru di sana. Kebanyakan orang-orang Syiah pahamnya. Tinggal hiji Imam Mahdi Muntador, umurnya 1200 tahun masih hidup sekarang. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Qali bin Ali Hadid bin Muhammad Jawad bin Ali Ridho bin Musa Al-Qadim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainabidin bin Sayyid Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Zahra binti Rasulullah. Itu semuanya dibunuh mati. Jadi walaupun kita nggak senang sama Habib Rizik, jangan ikut komen, biarkan mereka punya paham masing-masing. Saya punya guru Habib Nur bin Habib lemah lembut. Saya punya guru Habib Rizik Syihab tegas, keras, kokoh, kukuh, siap tempur jalan Allah. Karena apa? Karena banyak penyakit di Indonesia yang harus diobati. Ibu Ayano, dokternya ahli, datang di rumah bukan penyakit buruk sukunya, disuntik ke dokter tercager, bawa ke Hasan Sadikin, disuntik tercager, dibawa ke Bayu Asih, disuntik tercager, datang ke dokter ahli, cek dokter ahli, iya mah kudu dipotong pahanya karena merembet, bakal tadi buruknya. Itu dokter bukan galak, itu dokter bukan keras, bukan kejam, kasihan. Ini busuknya nanti ke paha. Gila-gila ke dokter, itu dokter berjasa. Indonesia penyakitnya banyak.
narkobanya di mana-mana, perzinahannya di mana-mana, judinya di mana-mana, rampoknya, ribanya di mana-mana, perkelahian di mana-mana, tawuran di mana-mana, termasuk narkoba, perzinahan dan pemogokan. Nah itu harus ada yang mencegah, karena corona dipanggil oleh dosa manusia. Kita tanggung dulu. Nah kalau harus ada yang melarang, berarti harus ada yang berani. Tapi nggak ada. Di atas banyak yang besar yang berani. Nah kalau ada yang berani itu pahalanya 50 sahabat. Pahalanya, saya kasih contoh punya, berapa contoh sekedar. Orang harus taat kepada pemerintah. Kita harus patuh sama pemerintah. Apalagi Kabupaten Purwakarta, saya sudah tahu Kapolresnya, dantimnya, bupatinya, wakilnya tuh Pak Haji Amin itu kalau mau minggu ngaji, misalnya ngaji 2 wakil bupati itu dulu nyala pati ngaji 7 tahun, gara-gara nggak patuh, gara-gara saya mau patuh tidak boleh ngaji 7 tahun saya wakil bupati. Akhirnya ngaji terus di Bapak Kapolsek kepada dia minggu. Bagel pemerintah Kabupaten Purwakarta, bupati, wakilnya, Kapolres, dandim, dan ramil, Kapolsek, semuanya itu soleh di Purwakarta mah. Nggak ada yang melarang begini, alhamdulillah. Nah kemarin waktu COVID corona merajalela, tersebar Jumatan jaga jarak, ngaji jaga jarak, sholat jamaah jaga jarak, di mobil jaga jarak, di toko, di warung, di rumah makan jaga jarak. Kita harus menghormati protokol kesehatan dari pemerintah. Bagus, kita harus menghormati, harus taat, harus patuh, karena takut tersebar. Tapi pemerintah harus taat, harus patuh protokol agama. Ketika COVID corona tersebar di mana-mana, ada pejabat goblok hulu-hulu di Jakarta. Itu enak untuk pejabat mau melegalkan seks bebas. Lamun kiai besar di luhur ngomong, hai pejabat, kata Allah zina itu haram, kata Rasul zina itu haram, kata ulama zina itu haram, kenapa kamu mau melegalkan seks bebas? Ibu di universitas, di mahasiswa kuliahan kan susah untuk kawin, itu kan masih banyak waktu untuk belajar, nggak boleh kawin dulu. Upamanya kalau ridho pada ridho silahkan zina. Kan goblok dahulu itu mah ngundang penyakit. Ari seks bebas teh ibu, Allah nu jaga jarak mun pacium-cium bibir jeung bibir ada. Kuduna ke zaman COVID corona sing-sieun ku Allah. Di Sadang ini 5 diskotik saya yang protes sama Kapolres. Kenapa rakyat susah cari makan? Aya orang-orang dewan itu wakil rakyat joget-joget karaokean sampai mabok, langsung saya datang. Alhamdulillah pemerintah Kabupaten Purwakarta, Kapolres ditutup tuh. Kurang ajar masyarakat ke hese makan, yuk diskotik masih dibuka di daerah sana. Alhamdulillah terus bagus. Jadi iya Bapak, maksiat jangan diada-adakan. Di NTT alat Shopee itu dilegalkan. Kunaon di playlist banyak. Saya tahu anak buah saya preman kan. Anak buah saya kan suka minum-minuman keras. Dengan Nokia alat Shopee itu kedua. Isian gimana? Mau di osok siap? Oh sampai itu. Ya tomat naik sendiri. Kita tahu ya alat Shopee mah kita mungkin bahaya. Lalu gimana? Ngomongnya gimana? Jualan timimiti para patan comro saya berbalik 12 titik tuh yang jualan minuman keras, yang jualan obat terlarang. Terus dirajang toh. Jadi ke zaman corona kuduna ajengan jeung ustaz ngadoa, di masjid ngadoa, di pesantren ngadoa, pemerintah sibuk awas maksiat, itu mondar corona, itu mondar mikron, mondar banyak kuduna gitu. Lain ngalegalkeun seks bebas. Untuk abdi ngomong, Kabupaten Purwakarta siapapun pejabatnya, lamun rek ikut campur ngalegalkeun seks bebas, pejabatna ku aing dibura beungeut ku tai. Dibura beungeut ku tai wae.
ngantai na kudu digayung heula Pak itu nggak berapa ya tapi taina kudu digayung heula tapi najis deh lain kudu ngagayung tai sorangan mau tai bakul tabang sholat kahiji ibu ketinggalan leher kedua temenang babatukan katilu bersin boleh bersin tapi temenang kawan huruf Allahu Akbar Allahu Akbar kabiro hasam untuk sholat imam dengan gebuk batal sholatnya kunaon hasam jadi bersinnya biasa alusnya ke sholat bersinnya ditutup tak bersinnya kuyuk karena seratus hari itu bios naplok dan tolong batu ada beli aja kalau pakai boleh menguat dan sok boleh tapi jangan hari jangan main Allahu Akbar kuduna dia jadi sana nggak ada suara nah yang batal begini nah batal opat kelima nangis lagi sholat nangis batal lagi sholat ingat dosa nangis batal lagi sholat ingat neraka nangis batal lagi sholat takut disiksa nangis batal kalau mau nangis nate sieun kutukang ini sieun ditagi ke sholat curi batal yang ke-6 niup nggak boleh lagi sholat niup mau sujud nih Allahu Akbar niup bentar banyak tebu nggak boleh tiup yang ke-7 khusus istri kalau sedang sujud telapak kaki harus tertutup semua kelihatan sedikit batal ibu wanita sedang sujud telapak kaki kelihatan sedikit batal harus tertutup yang laki-laki mah ini nah laki-laki mah ya kan bahayanya dan sholat dia kenangtung terbatal tapi ke ruku kelihatan usel hujan ke ruku batal Allahu Akbar tuh hujan jadi tutupan menteri tutup batal yang paling bahaya mah di Masjid Agung di Masjid Gaung di kota besar di terminal ada seorang laki-laki pakai lepis terus pakai baju adiknya dipakai sama kakaknya baju adiknya kulajin karena nangolnya melecet setrit baju adiknya dipakai sama kakaknya terus duhur Allahu Akbar paling depan pas ruku kaos kakali kaluhur salahnya kebetul ke hadap yang belum nonton kita ya orang kelihatan batal atau orangnya ngeliat nih kaos baju ketarik ke atas celana ketarik ke bawah ini yang dulu tadi nonton batal orang kelihatan yang ke-8 satu lagi ibu sudah satu lagi udah selesai petinya waktu sujud ini bahasa Melayu nanti ramo suku jari-jari ini kaki harus melenting harus niup harus nikel nah harus begini nah harus begini sujud sama laki-laki sama dengan perempuan Bismillahirrahmanirrahim ya kate sujud tidak berhenti jaga kamu suku berhentikan cokolnya tilupkan ibu berhenti kabeh kok perlu cokolnya kalau ujungnya saja sholatnya nggak sah karena anggota sujud 7 1 ini dahi 2 3 telapak tangan lutut 2 jadi 5 telapak kaki ujungnya nah begini bukan ujungnya dalamnya jadi 7 anggota sujud kata salah sapina kata kita bugja dalam bugjatul musafsirin begini sajadal imam walam yadok butuna sabil jahit batolat sholatu imam sujud mau melihat bahwa imam sujudnya ujung kakinya untuk ditilupkan begini kelihatan sama makmum imam batal sholatnya makmum harus mukarokok nggak boleh harus begini ujung kakinya nah kecuali bisul rahut kekeungan terang ibu
kekeongan mah di mana-mana ge bau. Kunaon nya nyaba kekeongan sok kayangan sia. Nya mau bau teh kulian sia sok. Sok yang gitu, lamun sujud nyeri keluar ujungnya gitu batal karena ada penyakit. Yang terakhir tidak boleh menoleh dada ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau dada menoleh batal. Assalamualaikum batal karena sholat belum selesai, dada sudah menoleh dari kiblat. Apalagi seperti orang keleleng kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kegencang kayak duit dia bisa sholat. Batal tak belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan gitunya. Di rumah saya dibayar di momoal, dibayar bayar. Jadi cenah ngarang kegencang sok genah untuk sholat begitu. Terus sholat panjang beres. Ibu bapak, alhamdulillah bisi ibu bapak jangan paham kalau sekali dapat ustaz di depan keajengan sedang teruskan. 1 tolak ilmu, 2 amal laksanakan. Kalau ibu pengen bab sholat yang barusan ada bab head, bab nifas, bab wudhu, lihat YouTube Al-Aktob Media, pesan saya Al-Aktob A-L-A-K-T-H-O-B Al-Aktob T-H-O-B ya, Kuki. Nah, ceramah saya 5 menit. Bab wudhu ada bab head, bab nifas, harus tahu itu perempuan. Atau ceramah dengan Nabi. Nama saya Muhyiddin Abdul Jabbar. Ceramah dengan Nabi, bukan saya yang memasukkan. Yang memasukkannya bukan saya. Nah, buat saya nggak punya alat HP yang besar, nggak punya YouTube, nggak punya Facebook, WA, nggak punya WA. WA itu apa? Warung kaji. Saya nggak punya WA. Nah, tapi itu dimasukkan sama buat saya. Saya bilang jangan dimasukin YouTube sama saya, tapi memaksa. Karena jemaah saya yang di Kalimantan, Palembang yang sedang kerja itu suka dengerin. Saya ngaji di Kismis, dulu UPI depan Wahyu Asih. Sekarang di Kismis kajian Islam tiap hari Kamis di Habib Hakim. Toko alat-alat umroh, alat-alat hajiannya Habib Hakim. Dekat itu optik apa ya? Nah itu di rumahnya Habib Hakim. Ini Wahyu Asih di UPI ya. Nah di sininya tiap hari Kamis sama Ustaz Amri, Muhammad Amri itu tiap hari Kamis. Nah itu di YouTube ceramah dengan Nabi boleh. Daripada dengerin gibah atau lihat film, anak-anak kita suruh ceramah bahasa Sunda saya berdoa kepada Allah. Pertama di sini ada aparat Pak RT, Pak RW, kita doakan Bapak Lurah, Bapak Camat, Ibu Bupati dan wakilnya, Bapak Kapolres Purwakarta dan di Purwakarta, Kapolsek Cibungur dan Ramil Cibungur, beserta Binsa, Binmas, Genten, semuanya mudah-mudahan ada perlindungan Allah SWT, dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, karena nggak terlalu tegas, nggak terlalu keras dalam masalah penanganan COVID. Alhamdulillah kita ini bebas ganti. Kita doakan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Pak Ustadz, Pak Jengan, Bapak DKM, imam-imamnya kita doakan panjang umur, manfaat ilmunya. Ibu bapak yang hadir, yang bantu pengajian, yang cinta pengajian, yang menolong pengajian, yang senang pengajian, mudah-mudahan yang punya dosa diampuni, yang punya hutang dilunasi oleh Allah, yang punya penyakit disembuhkan oleh Allah SWT, yang sedang usaha dilancarkan. Berkah sholawat